Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim Fauz, mahasiswa PGMI semester 7, NIM 2108100706. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu hakikat pendidikan multikultural. Apa sih hakikat pendidikan multikultural itu? Nah, yang pertama, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang melalui menghargai dan merayakan keberagaman budaya, etnis, ras, agama, dan latar belakang sosial dalam konteks pendidikan. Nah, ini bukan hanya sekedar pengakuan akan perbedaan, tapi juga upaya aktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan semua siswa terlepas dari latar belakang mereka. Jadi, mau mereka dari ras apa atau agama apapun, mereka bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya, mengapa pendidikan multikultural itu penting? Pertama, refleksi dunia nyata. Dunia kita semakin beragam dan saling terhubung. Pendidikan multikultural mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural. Yang kedua, mencegah diskriminasi. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, pendidikan multikultural membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika siswa merasa diterima dan dihargai, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir, membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, pendidikan multikultural berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan damai. Oke, selanjutnya aspek-aspek utama pendidikan multikultural. Yang pertama, ada kurikulum. Materi pelajaran mencangkup berbagai perspektif maupun budaya, sejarah, dan pengalaman hidup. Yang kedua, ada guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong dialog antar siswa. Yang ketiga, interaksi siswa. Kegiatan belajar dirancang untuk mendorong siswa berinteraksi dengan teman-teman dan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir, lingkungan sekolah. Sekolah menciptakan suasana yang positif dan menghormati semua perbedaan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan adanya pendidikan multikultural? Nah, yang pertama ada kesadaran budaya, itu menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap berbagai budaya dari Papua, dari Pulau Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya, pemahaman kedua ada pemahaman interkultural, membangun pemahaman tentang interaksi antar budaya dan bagaimana budaya membentuk identitas individu. Yang ketiga, keterampilan sosial. Nah, mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi antar budaya, kerjasama, dan resolusi konflik. Nah, terakhir, kewarganegaraan global, itu membentuk warga negara global yang peduli pada isu-isu sosial dan keadilan. Selanjutnya, bagaimana sih implementasinya dalam pendidikan multikultural? Yang pertama, menganalisis terlebih dahulu kurikulum, mengidentifikasi bias dan stereotipe dalam kurikulum, dan menggantinya dengan materi yang lebih inklusif. Itu. Nah, yang kedua, ada pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru tentang strategi pengajaran yang efektif dalam lingkungan multikultural. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Nah, di sini harus melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, yang mana itu membangun kemitraan yang kuat. Yang terakhir, ada kerjasama dengan komunitas, yaitu membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, dari paparan materi berikut dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan multikultural adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan merayakan keberagaman dan mendorong inklusivitas. Kita dapat mempersiapkan generasi mendatang
untuk menjadi warga negara global yang bertanggung jawab dan peduli. Nah, gimana? Sudah paham kan apa itu pendidikan multikultural? Nah, bagi kalian yang belum paham, silakan boleh tanya di kolom komentar.